para pimpinan dan pengurus Badan Pengelola Masjid Istiqlal. Dan sama-sama kita hormati para kiai, guru-guru, khusus Al-Mukarram Ustaz Dr. Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Zulfatah Yasin Ammah. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, yang insyaAllah akan memberikan pencerahan, keilmuan, keimanan untuk kita semua. Kita mohon mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur, sehat, dimudahkan kehidupannya sehingga dapat terus memberikan nasihat, bimbingan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan ibadah kita dengan niatan itikaf dan talabul ilmi, menyimak pengajian zuhur pada kesempatan siang hari ini, dan tak lupa menyapa para pemirsa melalui kanal YouTube Masjid Istiqlal TV. Pada kesempatan ini kita akan membahas kitab An-Nasaihud Diniyah dengan pengarang Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadramin Asy-Syafi'i rahimahumullah. Pada kesempatan ini telah sampai pada bab Al-Ghurur wal Amaniyul Maghfirah, tertipu dengan angan-angan ampunan. Pengajian ini diberi dalam 2 sesi, 20 menit pertama pemaparan materi dan 10 menit tanya jawab seputar pembahasan yang sama-sama kita simak nantinya. Marilah kita mulai pengajian nafat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA dan segenap para pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Istiqlal yang hadir di lantai utama ini, serta pemirsa Masjid Istiqlal Kanal TV dimanapun berada. Sudah sewajibnya puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan, Allah anugerahkan kejujuran kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kemarin sebahagian jamaah haji Indonesia sudah diberangkatkan ke tanah suci, ya. Dan hari ini pun dan selanjutnya kita doakan mudah-mudahan keberangkatan mereka diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, keamanan, serta mereka diberikan kemudahan dalam melaksanakan manasik haji di kota Mekah dan Madinah, dan mudah-mudahan kembali membawa haji yang makbul dan mabrur, dan keluarga yang tinggalkan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siang hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab An-Nasaihud Diniyah. Insyaallah pada siang hari ini
في بيان الغرور وأماني المغفرة. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وأما أماني المغفرة ودخول الجنة من غير سعي لذلك بفعل المأمورات والمسارعة في الخيرات مع ترك المحظورات ومجانبة السيئات فهو حمق وغرور. وأما أماني المغفرة, dan adapun angan-angan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dukhulul jannah, dan masuk surga. Min ghairi sa'yin, tapi tanpa usaha. Lidzalik, untuk memperoleh ampunan dan masuk surga. Bi fi'lil ma'murat, contohnya dengan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perintah untuk mengerjakan ataupun perintah untuk meninggalkan. Wal musara'ah fil khairat, dan bersegera mengerjakan amal-amal baik, ma'a tarkil mahzurat, dibarengi dengan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa mujanibatis sayiat, dan menjauhi apa-apa keburukan yang ada. Ya. Jadi kalau ada seseorang mengharapkan ampunan Allah, dia berharap masuk surga, tapi tidak dibarengi, tidak ada usaha dia, misalnya dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya dia malah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang seperti ini fahuwa humkun wa ghurur. Ya. Jadi orang yang berangan-angan mendapat ampunan Allah dan masuk surga tanpa usaha, maka dia dijuluki orang-orang yang dungu dan tertipu. Gitu ya. Humkun itu orang yang sangat bodoh. Wa muwalatul lisyaitan la'anahu Allah. Dan orang ini mengikuti langkah-langkah syaitan, bujukan syaitan, ya, waswasnya syaitan. La'anahu Allah, Allah melaknat kepada syaitan tadi. Contohnya apa? Biqabuli tazwirihi wa talbisi wa tarwijihi li syarfi ma'radil khair. Ya. Jadi dia mengikuti langkah-langkah syaitan dengan menerima pemalsuan dan penyesatan serta penyiarannya terhadap kejahatan dalam bentuk kebaikan. Ya. Jadi syaitan ketika merayu manusia ini, membisiki manusia ini dengan hal-hal yang kelihatannya indah, kelihatannya baik, kelihatannya menguntungkan, tapi hakikatnya itu adalah keburukan dan kenistaan. Na'udzubillah. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, ya, ayat ke 119 dan 120. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yattakhidh syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Ya. Ini terdapat dalam surah keempat, surah An-Nisa, ayatnya ayat 119 dan 120. Qalu ta'ala wa may yattakhidh syaitana waliyan min dunillah. Ai wa may yattakhidh syaitana waliyan min dunillah. Ya. Dan orang-orang yang menjadikan syaitan waliyan sebagai penolong, pelindung, ya, min dunillah selain Allah, bi ayyat tabi'a syaitana wa yuwaliyahu wa yusiru wa yasira khalfa waswasatihi. Bi ayyat tabi'a syaitan, dia menuruti langkah-langkah syaitan, bujukan syaitan, wa yuwalihi, dia menjadikan syaitan sebagai pimpinannya, sebagai penolongnya, wa yasira khalfa waswasatihi, dan dia berjalan mengikuti bisikan syaitan, wa yatruka tariqal haqqi wal huda, dengan meninggalkan jalan kebenaran dan jalan petunjuk. Ya. Hakikatnya dia sudah diberi petunjuk oleh Allah, tapi dia tinggalkan itu karena dia mengikuti bujukan syaitan tadi. Nah, may yaf'al dzalik yakun bi fi'lihi hadza
qad khasira khusranan mubina wadihan bayyina. Ya. Kalau seseorang sudah berbuat sedemikian rupa, ya, dia menganggap syaitan segalanya, yakun bi fi'li hadza, maka akibatnya adalah apa? Qad khasira khusranan wadihan bayyina. Dia dalam posisi merugi yang sangat jelas dan nyata, ya. Jadi tidak ada keraguan ketika seseorang meninggalkan jalan petunjuk dan kebenaran, maka dia berarti sebagai walinya syaitan. Na'udzubillah. Lianna syaitan la yasuqul insan illa ila ma yuhliku wa yukhzihi fid dunya wal akhirah. Lianna syaitana, karena sesungguhnya syaitan, ya, la yasuqul insana, dia tidak memujuk manusia, dia tidak menggiring manusia, ya. Dia tidak menyuruh manusia illa ma yuhliku, ya, kecuali kepada hal-hal yang membuat binasa seseorang, gitu ya. Wa yukhzihi, dan akan menghinakannya, ya, berakibat kehinaan, ya. Jadi apapun yang ditunjukkan oleh syaitan, maka di akhir perjalanannya adalah kerusakan, kebinasaan dan kehinaan di dunia, baik di dunia wal akhirah, atau di dalam akhirat nanti. Na'udzubillah, ya. Oleh karena itu kita sangat dianjurkan untuk mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari tipu daya syaitan, la'natullah alaihi. Wa qawluhu ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura, ya. Firman Allah selanjutnya, ya'iduhum, syaitan itu menjanjikan kepada mereka, wa yumannihim, dan berikan angan-angan kosong kepada mereka, wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura, dan tidaklah apa yang dijanjikan syaitan kepada mereka illa ghurura, kecuali tipu daya belaka, ya. Nah, ini ayat ini takkidun li tahdzir as-sabiq min tabi'i syaitan, ya. Jadi pertama tadi Allah sudah mengingatkan kita untuk jangan sampai menjadikan syaitan sebagai walian, sebagai penolong, ya, sebagai pelindung, ya. Maka ayat berikutnya dikatakan bahwa apapun yang dijanjikan oleh syaitan, maka itu adalah merupakan tipu daya belaka, ya. Maksudnya tidak ada hasilnya. Ai ya'idu syaitan awliya'ah bil wu'udil batilah. Nah, maksudnya adalah syaitan menjanjikan kepada pengikut-pengikutnya bil wu'udil batilah, dengan janji-janji yang kosong, janji-janji yang tidak ada maknanya, tidak ada hasilnya, ya, tidak ada kesudahan baiknya, maksudnya. Wa yumannihim bil amanil kadhibah, dan syaitan pula memberikan angan-angan kosong, ya. Jadi apapun yang dibisikkan oleh syaitan, apapun yang dijadikan oleh syaitan, semanis apapun itu, seindah apapun, maka ujung-ujungnya adalah kenistaan dan kehinaan, kerugian bagi seseorang yang mengikuti langkah syaitan tersebut, ya. Bisa jadi ketika dia mengikuti syaitan itu seolah-olah janjikan likai yastamiru ala ta'atih, ya. Supaya apa? Supaya manusia ini terus taat kepada syaitan, ya. Jadi ketika dia ikut apapun yang dijanjikan oleh syaitan, berarti syaitan ini sudah berhasil mengikat seseorang tadi menjadi pengikutnya. Walhal anna syaitan ma ya'iduhum illa bil umuril khadi'ah allati zahiruha yughri wa batinuha yurdi. Nah, hakikat yang sebenarnya adalah bahwa syaitan memberikan janji kepada mereka itu hal-hal yang al-khadi'ah, yang tipu daya, ya, yang tidak ada ujung pangkal yang baik, maksudnya. Jadi kelihatannya indah, kelihatannya baik, kelihatannya menguntungkan, tapi di akhir perjalanannya maka dia akan mendapatkan kesengsaraan dan penyesalan yang tidak ada akhirnya. Nanti bisa dilihat dalam surah Ibrahim, ya, surah ke-14 itu ada di sana dialog syaitan dengan pengikut-pengikutnya ketika di alam akhirat, di alam barzakh, ya. Jadi di situ syaitan berlepas diri kepada pengikut-pengikutnya, ya. Kata syaitan salah satunya apa?
Kenapa kalian mengikut aku? Padahal aku tidak mempunyai hujjah. Aku tidak punya alasan yang benar. Tapi kalian mengikuti aku. Nah, gitu ya. Jadi di ujung perjalanan manusia ketika dia mengikuti langkah syaitan, maka penyesalanlah yang dia dapatkan. Na'udzubillah. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan. Wa man dhanna annahu yudhnibu thumma la yatubu ila Allah taubatan sahihah wa annahu ta'ala yaghfiru lah wa kadzalika yatakasalu 'anil ta'ati wa yatashaghalu 'anha bi umuri dunya wa yatawahhamu ma'a dzalika anna Allah ta'ala yukrimuhu wa yarfa'uhu fi darajatil jannah ma'al muhsinin fa huwa al mutamanni al maghrur wal 'ajiz al ahmaq. Wa man dhanna, seseorang yang mengira, menyangka annahu yudhnib, ketika dia melakukan suatu perbuatan dosa, pelanggaran, maksiat. Tapi apa? Tsumma la yatubu ila Allah, kemudian tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan shahihah, taubat yang benar. Wa annahu ta'ala yaghfirullah, dia menyangka bahwa Allah mengampuni dia walaupun dia tidak bertobat dalam melakukan kesalahan atau dosa, ya. Wa kadzalika yatakasalu 'anil tha'ah, dibarengi dia malas melakukan ketaatan, ya, misalnya sholat dia undur-undur, bahkan sampai keluar waktunya tidak sholat dia. Wa yatashaghalu 'anha bi umuri dunya, lalu dia sibuk dengan urusan dunia yang melupakan urusan akhirah. Wa yatawahhamu ma'a dzalik, ya. Wa yatawahhamu, berbarengan dengan hal demikian, ya. Jadi maksudnya apa? Dia berbuat dosa, ya, tapi dia tidak mau bertobat. Lalu dia punya anggapan bahwa Allah akan mengampuni dia walaupun dia tidak bertobat, ya. Dibarengi dia malas, ya, tidak mau melakukan ketaatan kepada Allah. Bahkan dia melakukan kesibukan dunia yang melalaikan urusan akhirat. Wa yatawahhamu ma'a dzalik, ditambah lagi dia punya anggapan, punya waham, anna Allah ta'ala yukrimuhu wa yarfa'uhu fi darajatil jannah ma'al muhsinin, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya dan mengangkat derajatnya di surga bersama orang-orang yang selalu berbuat baik, ya. Jadi ketika ada orang menyangka sedemikian, fa huwal mutamanni al maghrur wal ajizu al ahmaq, ya. Maka orang demikian dijuluki apa? Al mutamanni, ya. Orang yang hanya mengharapkan sesuatu angan-angan kosong, ya. Al-maghrur, orang yang selalu tertipu, ya. Wal ajiz, dan orang yang lemah. Al-ahmaq, orang yang dungu, orang yang sangat bodoh. Naudzubillah, ya. Wa dzalika li anna Allah ta'ala yaqul wa qaulul haqq, ya. Yang demikian ini karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, apa firman Allah? Wa qaulul haqq, dan firman Allah adalah benar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Ini terdapat dalam surah An-Najm, ya, surah ke-53 ayatnya ayat 31. Firman Allah, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, milik Allah lah apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi. Liyajziyal ladzina asa'u, agar Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang berbuat jahat, berbuat kesalahan, bima amilu, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, ya. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, begitu pula Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan orang-orang yang berbuat baik bil husna, ai bil jannah, ya. Jadi ketika orang melakukan kesalahan, maka dia pun akan merasakan akibat perbuatannya itu. Sebaliknya kalau orang berbuat amal yang baik, yang hasanah, maka yakinlah dia akan mendapatkan kebaikan, bahkan akan lebih dari apa yang dia kerjakan itu. Tsumma wasafallahu alladhina ahsanu biqauli ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang selalu berbuat baik biqauli ta'ala dengan firman-Nya apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha ila al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Ya, ini lanjutan surah An-Najm, ya, surah ke-53 ayatnya ayat 32.
alladzina yajtanibuna kaba'iral itsm. Jadi orang-orang yang selalu berbuat baik Allah gambarkan apa? Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsm. Orang-orang yang selalu menjauhkan dari dosa-dosa besar. Wal fawahish, dan perbuatan keji, illal lamam. Nah, di sini diterangkan al-lamam huwa as-saghair min adz-dzunub allati la yakadu al-'abdu yakhlu minha. Kecuali dosa-dosa kecil yang tidak mungkin dia hindarkan, ya. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Tuhanku, ya, Tuhan kalian, Tuhan kau wasi'ul maghfirah, maha luas pengampunannya, ya. Jadi kalau di surah lain, surah Al-Imran, diterangkan bahwa orang takwa bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, ya, tapi orang yang berdosa tapi dia langsung ingat dosanya dan langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai penjelasannya, ya. Jadi Allah menerangkan orang-orang yang baik adalah orang yang menjauhkan diri dari semua dosa besar dan perbuatan keji, kecuali dosa-dosa kecil yang memang tidak bisa dihindarkan. Berikutnya waqala ta'ala am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ardh am naj'alul muttaqina kal fujjar. Ya, ini terdapat dalam surah Shad, ya, surah ke-38 ayatnya ayat 28, ya. Am naj'alul ladzina amanu, apakah pantas, ya, kami kata Allah menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh kal mufsidina fil ardh, seperti orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, ya. Ya, ini istifham lil istihza, ya. Allah bertanya apakah pantas, kata Allah, aku menyamakan antara orang-orang yang beriman dan beramal saleh seperti orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, ya. Am naj'alul muttaqina kal fujjar. Lalu Allah lanjutkan, apakah pantas pula aku menjadikan orang-orang yang bertakwa kal fujjar, seperti orang-orang yang berbuat kejahatan dan berdosa, ya. Di sini pengarang menerangkan ay la naj'aluhum sawa'an 'indana. Tidak mungkin kami, kata Allah, menjadikan mereka orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang tidak punya kebaikan sama sekali, sawa'an 'indana, sama seperti orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ya. Itu adalah mimpi belaka, ya. La fid dunya wala fil akhirah, baik di dunia ataupun di akhirat, ya. Jadi di sini jelas bahwa ketika seseorang mempunyai angan-angan dapat ampunan Allah, dapat surganya Allah, dapat kemuliaan di hadapan Allah, tanpa berbuat baik, tanpa bertobat dari dosanya, maka itu adalah angan-angan yang diangan-angankan oleh syaitan terhadapnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, am hasibal ladzina jtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus solihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun, ya. Sebagai penjelas, ya, Allah berfirman dalam surah Al-Jasiyah, ya, surah ke-45 ayatnya ayat 21, apa? Am hasibal ladzina jtarahu sayyiat, apakah orang-orang yang melakukan kejelekan, melakukan keburukan, melakukan kejahatan, an naj'alahum, kami jadikan mereka kalladzina amanu wa 'amilus solihat, sama seperti orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sawa'an mahyahum matum, baik hidup atau matinya sama, sa'a ma yahkumun, alangkah buruk apa yang mereka anggap itu, ya. Jadi di sini jelas Allah menegaskan bahwa tidak mungkin Allah menyamakan antara orang yang berbuat buruk dengan orang yang berbuat baik. Bahkan Allah tegaskan dalam surah yang kita hafal, apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, ya. Jadi perbuatan baik pasti dibalas lebih baik, perbuatan buruk pasti akan berakibat keburukan yang akan dia dapatkan. Maka di sini jelaskan fa abatala husbanahum wa tawahhumahum wa dhamma hukmahum bidzalik, a'ni wadahum at-taswiyah bainahum wa bain ahli al-ihsan inda rabbihim, ya. Fa abatala husbanahum, maka Allah Subhanahu wa taala menyalahkan, membatalkan dugaan dan perkiraan mereka, wa dhamma hukmahum bidzalik, dan Allah mencela keputusan mereka, anggapan mereka seperti itu, a'ni dhannahum at-taswiyah bainahum, ya, maksudnya adalah perkiraan mereka sama antara mereka dengan ahlul ihsan inda rabbihim. Jadi orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang berbuat dosa,
tidak mau bertobat kepada Allah, sangat buruk ketika dia beranggapan sama dengan perlakuannya oleh Allah kepada orang-orang yang berbuat baik ya. Artinya itu adalah angan-angan yang tidak mungkin akan didapatkan oleh seseorang seperti apa yang sudah diterangkan tadi. Oleh karena itu maka siapapun kita, ketika kita tergelincir berbuat sesuatu kesalahan, berbuat dosa misalnya, maka segeralah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguhnya. Maka Allah ingatkan dalam surah At-Tahrim apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, ayat ini agak panjang, nanti bisa dilihat surah At-Tahrim, surah sebelum surah Tabarak ya, surah Al-Mulk di akhir juz 28, kurang lebih ayatnya ayat 11 atau 12 ya. Di situ Allah menegaskan bahwa menganjurkan taubatan nasuha bagi kita orang beriman. Kalau betul-betul iman kita kepada Allah, maka bertaubatlah kepada Allah taubatan nasuha dengan sebetul-betulnya taubat ya. Ya. Karena bukan berarti orang yang bertakwa tidak pernah berbuat dosa. Saya ulangi. Ya. Jadi tidak ada manusia dimanapun di muka bumi ini yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi ketika dia beriman sungguh-sungguh kepada Allah, ketika dia tergelincir perbuatan dosa, maka dia langsung ya bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia walam yusiru ala ma fa'alu, tidak melanggengkan, tidak terus-menerus berbuat kesalahan, wa hum ya'lamun, dia itu tahu bahwa itu adalah kesalahan yang dia perbuat dan dia mohon ampun kepada Allah. Ya, makanya Nabi bertegas at-tabi'u min adam kama la dzambalah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang yang bertaubat dari dosa bagaikan orang yang tidak pernah berbuat dosa ya. Ini adalah jaminan dari apa yang sudah Allah dan Rasulnya terangkan. Maka alangkah ruginya kalau kita sebagai orang yang beriman tapi kita tidak termotivasi untuk berbuat baik, tidak termotivasi untuk menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita melakukan kesalahan dan dosa, maka kita tidak mau bertaubat dengan harapan dapat ampunan oleh Allah, dari Allah dan kemuliaan tanpa melakukan kebaikan. Ini adalah angan-angan yang dijanjikan oleh syaitan belaka, dan ujung-ujungnya kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Na'udzubillah ya. Oleh karena itu saya terus terang tidak bosan-bosannya ya, mengajarkan, mengingatkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Doa kepada sahabatnya apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya. Allahumma ya Allah a'inni, berilah aku kekuatan, kemampuan, ala dzikrik, selalu ingat kepada Engkau ya Allah, wa syukrik, selalu bersyukur kepada Engkau ya Allah, wa husni ibadatik, dan selalu memperbaiki mutu ibadahku kepada Engkau ya Allah. Kalau kita istiqamah dengan doa ini, kita pahami doa ini, lalu kita amalkan apa yang diterangkan, apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, yakin kita akan menuju rahmat Allah dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam husnul khotimah. Karena tidak ada harapan apapun manusia yang ada di muka bumi ini kecuali menuju Allah dengan membawa keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inilah yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Kalau ada yang benar, yakin itulah keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau ada kekeliruan, kesalahan, itu adalah kelemahan dari ilmu saya. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan firman Allah dalam surah Hud, in uridu illa al-masata wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah diberi kesempatan untuk bertanya seputar pembahasan sama-sama kita simak tadi. Kami sediakan mic di tengah untuk bapak-bapak dan mic ibu-ibu di depan. Bapak silakan, nama dan dari mana asal Pak? Rahmatullahi wabarakatuh. Tanyakan, mungkin ada 3 pertanyaan ya Pak. Baik, tapi saya selalu menghiraukan panggilan ajan. Apakah itu salah satu saya
pengikut setan. Kedua, apakah mungkin saya pernah baca untuk menghindari kita menjadi pengikut setan, mungkin tausnya agak dibenerin ya Pak ya. Taus yang mungkin di surat Al-Mu'minun kalau nggak salah itu ya. Nggak salah saya ingat itu. Taus yang terbaik buat kita orang-orang beriman, katanya saya pada dengar itu. Taus terlengkap di surat Al-Mu'minun, saya lupa ayat berapa gitu. Maka itu salah satu obat kita supaya terhindar dari setan, godaan setan. Terus yang ketiga, doa azika Allahumma ajikra wasyurka wa usni bidatik. Apakah itu harus kita lakukan dengan selalu berzikir pagi dan petang Pak, sesuai dengan firman Allah di Al-Quran, di mana terlalu banyak perintah untuk zikir pagi dan petang. Itu di waktu kapan ya Pak yang saya ingin tanya? Bisa diulangi Pak yang terakhir Mengenai doa supaya kita selalu mengingat Allah, zikri Allahumma zikra wasyurika wa husni ibadatik. Apakah itu harus diadaptasikan dengan kita selalu berzikir sesuai dengan firman-firman Allah ya Pak ya, di dalam Al-Quran di pagi dan petang ya Pak ya, supaya itu menambah kita iman kita dan membuat kita jauh dari godaan syaitan. Begitu Pak. Makasih banyak ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari penanya pertama ya, Pak Thohir ya. Beliau mengatakan bahwa selalu berbuat baik, tapi apa tadi Pak? Tidak azan apa? Ulang jelas saya. Tidak mengikuti. Oh, maksudnya ketika azan tidak langsung sholat gitu maksudnya? Tidak. Jadi begini Pak. Ketika di hati kita ada ingin atau azam niat berbuat baik ya. Misalnya kita sedang ada kesibukan yang memang harus kita kerjakan ya. Lalu azan berkumandang. Ya. Lalu kita bisa memprediksi bahwa kita bisa melakukan sholat fardu ini di waktunya. Nah itu masih diperbolehkan Pak. Jadi ada namanya awalul waqt, ada namanya tawasul waqt, ada namanya akhir waqt ya. Ya. Salah satu kita menjadi pengikut godaan setan gitu loh. Kenapa? Ya, Kenapa? Tapi kita menghiraukan seruan ajan iya. gitu. Ajan sedang berkumandang, kita dengan asik dunia kita, kayak saya asik dengan dunia kita, apakah ini salah satu kita jadi pengikut setan atau godaan dari setan sendiri itu Pak? Dengan kayak gitu itu jadi saya pertanyaan saya yang pertama. Ya oke. Ya. Jadi begini maksudnya. Ketika Anda mendengar azan dengan jelas, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Anda dengar, tapi Anda tidak mau jawab, nah, jelas itu salah satu tipu daya setan. Ya. Ah itu salah satunya. Ya. Kecuali tadi yang saya terangkan, kecuali ketika azan Anda menjawab azan sampai akhir, ya, tapi karena masih ada kesibukan yang harus Anda selesaikan, lalu Anda tidak sholat langsung di awal waktu, nah itu yang tidak apa maksud saya itu. Nggak apa-apa ya Pak. Tapi kalau ketika azan, misalnya Anda sedang apa, Anda tidak mau jawab, padahal bisa menjawab kan? Tidak bergegas. Kan dalam hati pun bisa kan? Nah, dalam hati bisa kan jawab azan kan? Nah, itu termasuk salah satu tipu daya setan. Gitu ya. Terus kalau di surat Ar-Ra'd ayat 18 itu gimana ya Pak? Kita menjawabnya dari seruan Allah. Surat Ar-Ra'd ayat 18. Ar-Ra'd apa maksudnya? Itu apa ya? Itu aja saya ingin tanyakan. Terus yang kedua tadi Pak, Taus. Untuk orang-orang beriman itu seperti apa yang terbaik ya Pak? Begini, kalau kata-kata Taus itu ada dalam surah An-Nahl ya. An-Nahl ya Pak. Surah An-Nahl ya, di sini ayatnya ayat 98. 98 ya Pak. Ya, memang umum. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Qur'an maka ista'iz billah. Mohonlah perlindungan kepada Allah ya minasyaitonir rajim, dari gangguan syaitan yang terkutuk.
Oh gitu ya Pak. Gitu. Jadi makanya ulama meredaksikan 8 tahun adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah itu. Gitu. Itu teks atau kalimat yang sudah baku. Iya Pak. Sebelum kita baca basmalah. Jadi ta'awudz adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru bismillahirrahmanirrahim. Ya, gitu. Itu yang dipraktekkan. Itu yang redaksi yang sahih gitu. Ya, gitu ya. Makanya kita dianjurkan banyak al-mu'awwidzatain, kan ada qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas gitu tadi. Ya. Ya. Yang terakhir tadi apa? Mengenai syarat kita selalu membaca Allah. Oh iya, oke. Ya. Jadi itu diadaptasikan dengan kita selalu berzikir pagi dan petang untuk menghindari godaan setan, dan cara kita mencintai Allah sesuai dengan firman-Nya gitu Pak. Oke. Gitu ya. Makasih. Jadi bagaimana cara kita selalu ingat kepada Allah? Nah itu ya, ujungnya itu kan. Fazkuruni azkurkum dalam surah Al-Baqarah juz 2 itu. Ya, kalau nggak salah ayat 150 atau 152. Ya. Fazkuruni azkurkum, ingatlah selalu kepada Engkau. Kata Allah, azkurkum, maka aku akan ingat kepada Allah. Makanya dalam hadis qudsi dikatakan apa? Orang yang ingat kepada Allah satu jengkal, maka Allah akan ingat dia sedepak. Orang yang ingat kepada Allah sambil berjalan, maka Allah akan mengingat dia sambil berlari. Akhirnya apa? Kebaikan seseorang, kebaikan hamba Allah akan dibalas lebih baik dari apapun yang telah dia perbuat baik. Ya. Makanya salah satu doa tadi, ya, supaya kita selalu diberikan kekuatan ingat kepada Allah tadi. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Saya yakin ini Anda sudah hafal barangkali, tapi maknanya dipahami dan lalu kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Minimal ketika kita selesai melakukan sholat 5 waktu itu, gitu. Minimal itu. Ya. Allahumma ya Allah a'inni, berilah aku kekuatan, kemampuan ala dzikrik, selalu ingat kepada Engkau ya Allah. Karena kenyataannya berapa banyak orang yang lupa kepada Allah, ya kan? Bukan dilupakan dengan hartanya, dilupakan dengan kemewahannya, dilupakan dengan jabatannya, ya, dilupakan dengan apapun yang ada di dunia ini. Nah, maka kita minta kekuatan kepada Allah agar kita selalu ingat kepada Allah, ya Allah. Wa syukrik, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Apapun yang Engkau berikan ya Allah, rezeki apapun, ya. Rezeki bukan berarti uang, ya. Rezeki itu luas. Ketenangan jiwa, ya, kemudahan yang Allah berikan, ya, bahkan apapun, maka kita mohon selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, ya. Jadi apapun yang kita selesaikan, ucapkanlah alhamdulillah, ya. Maka dalam keterangan alhamdulillah itu lebih besar daripada nikmat yang kita dapatkan itu. Maka yang terakhir, ya, apa? Wa husni ibadatik, kita selalu memohon kepada Allah dan berusaha untuk memperbaiki mutu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi semua ini adalah dengan usaha kita, ya. Pernah saya terangkan apa? Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha, innas safinata la tajri 'alal yabas. Artinya orang yang mengharapkan suatu keberhasilan, orang yang mengharapkan kesuksesan, kebahagiaan dunia akhirat, tapi dia tidak mau usaha, tidak mau berdoa kepada Allah, ya, usaha dan doa, maka bagaikan kapal laut berjalan di daratan, artinya mustahil, ya. Jadi apapun harapan kita, apapun keinginan kita, mohonlah dan usaha kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah usaha dan doa, maka Allah lah yang menentukan apapun hasilnya. Tapi kalau kita bermalas-malasan, berleha-leha, bersantai-santai, ya, bahkan kita berbuat dosa tidak mau bertaubat kepada Allah, ketaatan kita undur-undur, bermalas-malasan, nah ini akan menjadi apa? Pemicu daripada syaitan tadi, ya. Jadi syaitan lebih mudah menggoda dia daripada orang yang selalu zikir tadi, yang, ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dianugerahkan oleh Allah kekuatan untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimatikan dalam husnul khatimah insyaallah. Wallahu a'lam. Demikian pengajian zuhur pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah ilmu dan amal kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup pengajian ini dapat alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kepada majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.